Halo, selamat berjumpa kembali. Bagaimana semua dalam keadaan sehat? Hari ini kita akan belajar melanjutkan bahasan integral. Saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita masing-masing, saudara-saudara kita, dan semua saudara kita yang kita cintai semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan melanjutkan bahasan turunan. Hari ini berarti lanjutannya adalah integral. Lanjutan turunan, lanjutannya adalah integral. Hari ini membahas integral. Integral suatu fungsi. Integral dari dx plus integral dari dx sama dengan x plus c. Integral k dx sama dengan kx plus c. Integral ax pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 ax pangkat n plus 1 plus c. Kalau kita lihat dari slide ini bicara tentang rumus integral dari dx sama dengan x plus c, integral k dx sama dengan kx plus c. Nah, ini adalah suatu skalar atau pengalih. Kemudian integral ax pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 ax pangkat n plus 1 plus c. Yang bahas pertama slide 1 adalah rumus integral. Yang kedua, ada dua konsep integral tak tentu dan integral tertentu. Yang kita bahas adalah integral tak tentu. Integral tak tentu itu yang bagaimana? Integral tak tentu itu yang modelnya seperti ini. Integral fx dx. Ini dibaca, sebetulnya ini dibaca integral dari fungsi fx terhadap x. Gitu. Berikutnya, kita akan mulai dari rumus yang tadi kita bahas. Untuk setiap bilangan real n, n-nya tidak boleh sama dengan min 1, berlaku integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Rumus ini mudah menghafalkannya demikian. Kalau ada integral x pangkat n bentuk pangkat diintegralkan, itu jawabannya selalu 1 per n ditambah 1, pangkat ditambah 1, kalikan e, pangkatnya ditambah 1, plus c. C adalah sebuah konstanta. Rumus ini nanti dipakai untuk menjawab soal-soal yang modelnya bentuk pangkat. Bentuk pangkat yang seperti apa yang ini. Nah, integral x pangkat 4 dx. Menggunakan rumus tadi berarti integral x pangkat 4 dx sama dengan 1 per pangkatnya tambah 1, 5 per 1 per 5. 5-nya dari pangkat tambah 1. Kemudian x pangkatnya tambah 1 lagi. 4 tambah 1, 5 plus t. Kemudian integral dari t pangkat 3 dt. Pangkatnya 3 berarti 1 per pangkatnya tambah 1, 4, t, pangkatnya tambah 1 lagi, pangkatnya plus c. Nah, bentuk yang C itu integral dari 1 per x pangkat 2 dx. Bentuk ini harus dibawa dalam bentuk pangkat dulu, seperti ini. Maka bentuk 1 per x pangkat 2 dx sama dengan integral x pangkat min 2 dx. X pangkatnya min 2 dx sama dengan 1 per min 2 tambah 1 itu sama dengan min 1. Min 2 tambah 1 itu min 1. Jadi ini 1 dibagi dengan min 1. Min x. Lalu ini pangkatnya sekarang min 1 plus t. Mudah. Contoh berikutnya. Kalau tadi kita di sini tadi ada variabel t, dt. Nah, kalau yang di rumus selalu dx, tetapi kita bisa mengubah variabelnya. Contoh berikutnya ini yang saya maksud. Ini juga sama variabelnya u, maka di sini juga u. Bentuk akar u, du. Akar u ditulis dalam bentuk pangkat adalah u pangkat setengah. Jadi integral dari u pangkat setengah du sama dengan pangkatnya ditambah 1 berarti 1 per 3 plus 3 per 2 karena setengah tambah 1. U pangkat
setengah tambah 1, 3/2 plus C. Atau sama dengan 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Integral dx. Nah, yang kita bahas ini ada di rumus yang di slide pertama tadi. Integral dx. Jawabannya nanti adalah E plus C. Mengapa bisa dapat ini? Gunakan teori yang baru saja kita bahas. Di sini kalau tidak ada angkanya itu artinya 1. Kalau 1 itu berarti X-nya pangkat 0. X pangkat 0 itu artinya 1. Berarti setelah bentuk umum seperti ini langsung diintegralkan. 1 per pangkatnya tambah 1 atau 0 tambah 1. Nih. Kemudian X pangkatnya tambah 1 lagi. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya ini kan 1 kali X pangkat 1 atau sama dengan X plus C. Nah, contoh berikutnya. Integral bentuk perkalian skalar. Bentuk perkalian skalar. Integral Kfx dx. Integral dari Kfx dx sama dengan K kalikan Fx dx untuk setiap bilangan real K. Bentuk perkalian skalar. Saya mulai dari contoh yang ini. Ini artinya apa? K-nya itu kan skalar, K-nya nanti keluar dari tanda integral. K kali integral Fx dx. Jadi, untuk yang A, integral 8x pangkat 4 dx. 8-nya dikeluarkan dari tanda integral. 8 integral x pangkat 4 dx. X pangkat 4 dx berarti 8 pangkatnya 4, maka pangkatnya tambah 1 berarti 1/5. X-nya pangkat 5 plus C. 8 kali 1/5, 8/5. X pangkat 5 plus C. Bentuk yang B. Bentuk yang B integral 17 per T pangkat 5 dt. Sama dengan 17-nya bentuk skalar, maka dikeluarkan dari tanda integral. Berarti 17 integral 1 per T pangkat 5 dt. Bentuk 1/5 dt. 1/5. 1 per T pangkat 5 dt itu sama artinya dengan bentuk T pangkat min 5. Jadi ini dan ini artinya sama 17 integral T pangkat min 5 dt. Dengan demikian, kalau integralnya sudah dikeluarkan, atau skalarnya, ini tadi pengalinya, 17 kali min 5 pangkatnya sekarang. Berarti 1 per min 5 tambah 1 berarti min 4. T min 5 pangkatnya tambah 1. Min 5 tambah 1 berarti min 4. Tulisan ini menjadi sederhana kalau dikalikan menjadi min 17 per 4 T pangkat 4 plus C. Yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas perkalian skalar, sekarang kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangannya. Ini bentuk jumlah dan kurang. Bentuk penjumlahan dan pengurangan ini sama dengan mengintegralkan setiap fungsinya. Ini diintegralkan, ini juga diintegralkan. Mudah nanti kalau kita sudah bicara tentang contoh seperti ini. Integral dari 3x pangkat 2 min 4x ditambah 5 dx. Nah, kita akan mulai yang A. Ini kalau 3x pangkat 2 ini skalar, 3-nya dikeluarkan. Ya, 3-nya dikeluarkan, berarti nanti ini kalau dicari integralnya, 3 kali 1/3. Dapat 1/3 dari mana? Pangkatnya 2, jadi 1/2 plus 1. 1/3 X pangkatnya tambah 1 berarti pangkat 3. Kemudian 4 tadi skalar dikeluarkan. 1/2 X pangkat 2 ditambah dengan 5X plus C. Jadi ini kalau disederhanakan menjadi X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat plus 5X plus C. Lanjutannya yang B. Bentuk dalam kurung ini variabelnya sudah lain lagi. T pangkat 2 min 1 dikurung pangkat 2 dt. Ini berarti silakan dijabarkan dulu. Kalau ini dijabarkan kan hasilnya T pangkat 4 min 2 T pangkat 2 plus 1 dt. Nah,
Kalau sudah seperti ini kan mirip dengan contoh yang A tadi. Nah, contoh yang A kan seperti ini. Maka kita mulai dari mengintegralkan T pangkat 4. T pangkat 4 kalau dicari integralnya adalah 1/5, T pangkat 5, dikurangi yang 2 kan skalar, sama seperti tadi. Dikeluarkan dari integral berarti min 2 kali yang diintegralkan T pangkat 2. 1/3 T pangkat 3 plus min integralnya dari ini adalah T plus C. Kalau ini ditulis menjadi lebih sederhana, menjadi 1/5 T pangkat 5 min 2/3 T pangkat 3 plus T plus C. Ingat, setiap kali mengintegralkan harus selalu tambah C. Kalau tadi bicara tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, berikutnya kita masih melanjutkan bentuk yang seperti ini. Saya akan membahas ini CD. Ini boleh ditulis ini ganti dengan C, ganti saja dengan C. Di bagian ini saya hanya akan membahas C, nanti yang bagian bawahnya saya pindah ke bawah di slide berikutnya. Integral dari X pangkat 2 plus 1 per akar X dx. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti ini dibawa ke dalam bentuk penjumlahan seperti rumus sebelumnya. Jadi ini kan masih pembagian, silahkan diubah jadi seperti ini. X pangkat 2 dibagi dengan akar X, berarti pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi. X pangkat 2 dikurangi setengah. Kemudian 1 per akar X. 1 per akar X itu ditulis menjadi X pangkat setengah. Maka bentuk integral seperti ini menjadi integral X pangkat 3/2 ditambah X pangkat min setengah dx. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita akan selesaikan. Berarti menjadi langsung seperti ini bisa? Ya, betul. Ada yang sudah bisa langsung, karena ini kan nanti jawabannya 1/3/2 plus 2/2 ya. 5/2, maka menjadi 2/5, betul. X pangkatnya tambah 1, 5/2 plus, kenapa ini kok jadi 2? Karena kalau dicari integralnya kan 1 per min setengah tambah 1, min setengah tambah 1 kan setengah. 1 dibagi setengah kan jawabannya 2, betul. X pangkatnya min setengah tambah 1, min setengah tambah 1 setengah. Jadi seperti ini. Ya. Yang A saya yakin sudah paham. Saya akan melanjut ke yang bagian B ini. Saya tulis ulang di slide berikutnya. Integral dari X min 7 kali 3X plus 5 dx. Nah, bentuk ini masih bentuk perkalian. Silahkan diubah dalam bentuk penjumlahan. Nah, kalau seperti ini nanti, ini adalah hasil penjabaran jadi ini. X kalikan 3X kan 3X kuadrat. Terus X kalikan 5, 5X. 5X, terus ini dikurangi 21X. Jadi, min 16X dikurangi 35. Nah, dx. Nah, kalau sudah seperti ini, 3 adalah bentuk skalar, 3 berarti X pangkat 2 yang diintegralkan 1/3 X pangkat 3. 16-nya juga dikeluarkan, skalar 16 kali. Ini X pangkat 1. X pangkat 1 berarti jadi 1 per 1 plus 1 jadi 2. X pangkatnya tambah 1, 2. Min 35X plus C. Ini kalau disederhanakan jadinya X pangkat 3, min 8X kuadrat, min 35X ditambah dengan 5. Demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk melanjutkan membahas tentang integral itu sendiri di kuis yang akan saya berikan. Jangan lupa mengerjakan kuis yang sudah ada di form. Selamat mengerjakan, sampai ketemu pada bahasan selanjutnya.